94.9 Good FM, Good News for the Family. Selamat siang Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Good News Family dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Kita akan bahas berbagai informasi tentang kesehatan. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya gitu ya, boleh banget silakan join barengan kita di siang hari ini. Dan siang hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Dr. Evan dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Iya, apa kabar, Dok? sehat-sehat Bu. Gimana Bu Ningro? Iya. Sehat selalu. Walaupun ya kehujanan gitu ya, kepanasan, Ya, tapi tetap sehat. Dokter lagi jaga di rumah sakit? ya, lagi di rumah sakit. Oke, baik. Dok, kasus yang paling sering hari-hari ini apa yang ditemuin di rumah sakit nih? Kasus ya masih penyakit kronis ya tetap paling sering ya. Oh Jadi iya, penyakit kronis ya. gula, hipertensi, Mm-mm. kemudian gagal jantung. Nah, itu Oke, paling sering. Kemudian ya kita ini kan kemarin sudah bahas influenza ya. betul, betul. Seperti itu banyak sekali. Karena batuk pilek, wah pasti ISPA merajalela kalau seperti ini. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas apa ini, Dok? Hari ini kita bahas mengenai kemarin kan sudah apa Influenza. influenza ya. Mm-mm. Kita bahas mengenai infeksi pernafasan saja. Jadi masih nyambung kaitannya sama yang kemarin. Karena Mm-mm. ini musimnya musim lagi apa? Lagi jelek ya cuacanya ya. Jadi Ya, kita supaya lebih mendalam lagi seperti kemarin. Jadi nggak bingung gitu. iya. Ya. Nah, kalau minggu lalu kita kan membedakan gitu ya antara batuk, pilek, common cold atau influenza gitu ya. Bedanya di mana, terus harusnya seperti apa gitu ya. Itu ya yang minggu lalu kita bahas secara lebih detail. Karena seringkali orang ngomong batuk, pilek, terus langsung disebutnya sebagai influenza atau flu. Padahal sebetulnya belum tentu semua batuk pilek itu flu influenza, tapi influenza pasti pilek gitu ya. Nah, ini yang harus kemarin minggu lalu dibedakan. Nah, kalau infeksi pernafasan ini sebetulnya apa sih, Dok? Jadi kalau infeksi pernafasan itu salah satunya ya tetap kemarin termasuknya influenza. Tapi Mm-mm. secara garis kotak besarnya ya ISPA itu merupakan infeksi saluran pernafasan. Jadi eh, infeksi yang menyerang salah satu bagian saluran pernafasan mulai dari hidung sampai ke alveoli. Jadi ISPA itu Mm-mm. dibagi dua. ISPA atas sama ISPA bawah. Nah, kemarin kalau influenza biasanya ada flu, ada apa batuk, ada biasa radang tenggorokan, berarti itu masuknya ISPA atas. Mm-mm. Gitu. Kalau yang ISPA bawah berarti dari trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli atau orang yang bilang bronkitis, pneumonia, Mm-mm. bronkopneumonia lah itu namanya ISPA bawah. Jadi kemarin influenza itu ya salah satunya merupakan infeksi saluran pernafasan. Oke. Nah, yang membedakan kelompok besarnya apa? Jadi infeksi ini bisa disebabkan oleh berbagai mikroorganisme. Mikroorganisme, virus, bakteri, jamur. Nah, kemarin kalau influenza disebabkan oleh virus, tapi juga bisa oleh bakteri atau jamur, seperti itu. Mm-mm. Ternyata penyebabnya memang paling sering itu hampir 70-80% itu kita ISPA itu malah virus, Bu. Oh. Kenapa? Karena penularannya paling mudah, dia ukurannya paling kecil, Mm-mm. dan juga kan ditularkan biasa kalau ISPA itu lewat droplet, Mm-mm. lewat apa udara, jadi Mm-mm. sangat mudah. Apalagi kita nggak pakai masker atau Ya. apalah itu yang paling sering. Kayak kemarin influenza virus, terus Mm-mm. kalau yang common cold ya bisa adenovirus, rhinovirus, Mm-mm. atau dulu zaman kita waktu apa COVID. COVID. Mm. Nah, itu SARS-CoV-2 lah itu yang kita ingatnya. Nah, kalau selain virus bisa aja ada bakteri. Bakteri ya ada jenisnya macam-macam. Dan yang paling kita kadang-kadang juga jamur. Ternyata jamur itu juga bisa Oh. menyebabkan infeksi saluran napas atas, infeksi saluran napas, Mm-mm. terutama pada pasien yang imunokompromis.
punya Oh, gula, punya kelainan imun, atau punya kelemahan imun, mm, seperti itu. ya. Jadi penyebabnya berbeda-beda gitu ya dok ya. Betul. Nah, kalau sudah ininya dok, ini kan tadi penyebabnya, terus pengertiannya, lalu seperti apa sih yang terkena dan lain sebagainya. Gejala, apakah infeksi saluran pernafasan itu gejalanya semuanya sama, baik yang atas maupun bawah? Nah, berarti gini, kalau yang gejalanya betul, gejala umum, ada yang namanya Hmm, gejala umum. Gejala umum tuh biasanya bisa disebab apa? Demam, mm-mm, Malaysia, Malaysia itu lemes, sakit mm-mm, kepala, badan nyeri-nyeri, itu gejala umumnya. mm-mm, Tapi kalau gejala saluran napas biasanya didominasi tadi pilek, hidung mm-mm, tersumbat, nyeri tenggorokan, suara serak, karena batasnya itu di atas laring. Jadi mm, itu organ-organ yang kena dari hidung sampai ke laring lah itu makanya gejalanya itu. Tapi naik bawah biasanya mulai batuknya lebih sering. Ada yang namanya sesek, ada yang namanya nyeri dada, ada yang namanya mengi lah mm, itu gejala saluran napas bawah. Nah, kapan ini kita bahayanya, Dok? Pertama mm, satu, kalau ada demam tinggi, demam yang sampai kesadarannya menurun, nah, itu perlu bahaya. Kedua, adanya sesak napas yang berat. Nah, mm. kalau sudah ada sesak napas yang berat, ini kita harus waspada ini. Apakah Oke. sudah mengarah namanya pneumonia atau ada serangan asma, itu harus segera ditata laksana. Mm, Kemudian, sampai namanya susah menelan atau minum. Nah, itu mm, kan karena tenggorokannya saking sakitnya, nah, mm, jadi kesusahan. mm, Kemudian, sampai ada yang namanya sianosis atau oksigennya kurang karena seperti itu, Bu. mm, 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 mm. Jadi ini tanda tanda bahayanya, demam tinggi, sesak nafas yang cukup berat gitu ya, susah menelan atau tadi kalau oksigen kurang atau sianosis itu udah menjadi tanda bahaya dari si infeksi saluran pernafasan. Nah, Dok, kalau ini kan tadi influenza itu misalnya nih, influenza orang kan seringkali hanya tadi ya, hanya mengatakan Allah gitu ya, kayak batuk, pilek gitu. Ini bisa berkembang menjadi berbahaya atau enggak sih si Oh ya, infeksi kalau saluran influenza pernafasan? kemarin ya, yang kemarin kita sudah bahas, memang kalau sampai yang ada gejala-gejala berbahaya ya tetap bisa sampai Mm, mengarah ke sesak napas, mm, demam tinggi itu yang perlu kita mm, waspadai, Bu. mm, Jadi memang pertama itu penyebabnya kenapa sih? Kan karena penularannya itu lewat kontak ya. mm, mm. Jadi ada droplet atau kontak yang Ya. sekret yang terinfeksi, kemudian masuk ke saluran napas kita Mm, melalui hidung, kemudian masuk di mukosa, menembus mukosa. mm, Yang pertama pasti ada respon inflamasi atau inflamasi atau respon mm. peradangan lokal. Ya. Jadi mau kemerahan, kemudian adanya bengkak, ada kemudian terjadi apa banyak lendir lah itu makanya hidung tersumbat, pilek, nyeri tenggorokan. Nanti nek berat bisa saja kalau sampai ke bawah yang lebih menakutkan itu kalau infeksi pernafasan bawah karena dia kan kita fungsi pertukaran oksigen itu kan ada di paru-parunya kita. Jadi kalau yang infeksi saluran napas bawah sampai lendirnya banyak, Mm, terjadi gangguan pertukaran gas, lah itu yang bikin sesek. Jadi ISPA atas lebih kategorinya lebih aman daripada ISPA bawah. Jadi kalau ketika kita mengarahnya ke ISPA bawah, ada batuk sampai sesak napas, ada ngik-ngik, nyeri dada, lah itu perlu lebih hati-hati. mm. Nah, kan sering kali gitu ya untuk beberapa kasus gitu untuk anak-anak kalau dia sudah ke ISPA bawah itu seringkali terus kemudian harus ada penanganan untuk merawat inap lah dan lain sebagainya. Apakah memang selalu prosedurnya seperti itu, Dok? Jadi kalau untuk kategori rawat inap, kembali lagi ke gejalanya. Mm, Ketika pemeriksaan kita ada mengarah tanda bahaya, seperti sesak napas berat, demam tinggi, kemudian ada retraksi dada, kemudian kesadarannya menurun, nah itu harus segera rawat inap. mm, Yang kalau misalnya indikasinya pasiennya kondisinya masih stabil, curiganya cuma ISPA atau infeksi saluran napas atas, ya yang penting istirahat di rumah bisa dengan tata laksana. Jadi tidak harus mm. semuanya mondok.
cenderung pasien yang mondok itu yang infeksi saluran napas bawah. Hmm. Jadi Hmm. kita bisa tahu, oh ternyata ISPA itu banyak infeksi saluran napas, bisa atas, bisa bawah gitu. Oke. Nah, Dok, orang itu kan sering kali gitu ya, sering kali ada apa sih kayak kayak ini pendapat sih saya pernah dengar gitu ya. Sebetulnya mungkin kategorinya masuk ke infeksi saluran pernafasan bawah gitu, tapi terus kemudian rancu dengan TB gitu. Nah, ini seperti apa sih Dok mungkin penjelasannya kalau dari dokter sendiri? Karena beberapa kali saya mendapati salah salah persepsi, salah pendapat seperti itu. Nah, infeksi saluran napas itu kan tadi bisa dari virus, bisa dari bakteri, dari jamurnya. TBC merupakan salah satu infeksi pernapasan. Hmm. Jadi termasuk juga bakterinya Mycobacterium tuberculosa. Jadi itu biasanya TBC itu menyerangnya ke infeksi saluran napas bawah Mm-mm. karena terjadinya di bawah laring seperti itu, Bu. Jadi kalau TBC merupakan infeksi saluran napas bawah yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan, pneumonia, Mm. bronkopneumonia akibat TB. Jadi TBC itu termasuk salah satu penyakit infeksi saluran pernafasan. Oke, termasuk salah satu gitu ya. Tapi tidak semua infeksi saluran pernafasan itu adalah TB. Seperti itu kan, Dok? Iya, betul. Mm, mm, Jadi TBC itu tidak hanya menyerang saluran pernafasan saja. mm, mm, TBC bisa ada di tulang, bisa di saluran pencernaan, mm, mm, seperti itu. Jadi memang TBC itu kalau menyerangnya ke paru-paru ya namanya infeksi saluran pernafasan. Tapi kalau misalnya dia menyerangnya ke GI tract atau ke tulang atau ke kelenjar limfe, yaitu namanya TB kelenjar atau TB itu beda-beda seperti itu. mm. Ini kalau buat Anda Gus Yusel ya yang mau dengerin tentang TB ini beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas juga tentang TBC atau si TB ini gitu ya. Baik TB paru maupun TB yang menyerang di ini Iya. gitu ya. Oke. Nah, Dok, kalau si ISPA ini ya, infeksi baik atas maupun bawah. Hmm, penanganannya seperti apa sih, Dok? Karena kadang-kadang orang kan mikirnya influenza atau ini virus terus digeneralisasi, nggak usah butuh antibiotik seperti itu. Itu harusnya Nah, seperti jadi apa sih, gini, Dok? sebelum kita tahu memang ada pemeriksaan penunjangnya dan anamnesenya. Anamnesanya ngarah mana nih? Kalau sudah Mm-mm. arahnya infeksi atas atau bawah dulu. Mm-mm. Kalau atas ya berarti kita lihat demamnya, kemudian pemeriksaan fisiknya. Lebih tepat lagi akan dilakukan namanya rapid diagnosis test seperti dulu pakai apa? Swab. Kita Mm-mm. cek SARS-CoV-2-nya, antigen influenza atau antigen rhinovirusnya. Kemudian dengan lab darah kita lihat leukositnya, kemudian apa LED-nya kita lihat semua. Jadi ini bisa membantu membedakan infeksi bakteri atau virus. Biasanya kalau virus itu normal leukositnya, tapi kalau bakteri biasanya tinggi sekali atau rendah sekali. Mm-mm. Nah, kalau kalau sesudah pemeriksaan penunjang itu baru nanti ditentukan Ya, obat apa, terapi obat apa yang diberikan seperti itu, Dok. iya betul. Mhm. Nah, kalau biasanya, Dok, untuk kasus oke. Ini keluar dulu. Dan buat Anda ya gitu Shell yang mungkin mau em, ngobrol bersama dengan kita bisa silakan kirimkan pertanyaan boleh di 081225225949 atau 081 575 800 949. Ningrum masih akan menemani Gun Shelley untuk ngobrol bersama dengan Dokter Evan dari Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto. Tapi sepertinya karena memang ada di rumah sakit gitu ya, jadi agak sedikit nggak tahu susah sinyal, kayak judul ya. Atau memang ada hal yang harus dikerjakan. Jadi kita tunggu aja ya. Buat Anda yang mungkin mau tanya boleh tentang infeksi saluran pernafasan gitu ya. Infeksi saluran pernafasan ini bisa bermacam-macam ternyata dan Anda juga yang mungkin pernah mengalami, pernah melihat gitu ya. Terus juga pernah ngobrolin tentang ini gitu ya. Silakan bisa tanya-tanya ke kita. Apalagi hari-hari ini ya. Ada yang sudah banyak yang, aduh gini nih, gitu kan, hujan, pilek, batuk, gitu, demam. Aduh banyak banget demam.
Tapi demam tadi kan kalau kita ngikutin terus obrolan kita di Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto, pasti Anda akan paham dan tahu bahwa gitu ya, yang namanya demam itu hanyalah sebuah gejala gitu ya, bukan sebuah penyakit. Jadi harus dicari tahu sebetulnya apa gitu ya. Gejala umumnya kalau tadi infeksi saluran pernafasan ada demam, terus lemes gitu ya. Terus sakit kepala. Nah, kalau infeksi saluran pernafasan atas berarti bisa juga sakit pilek atau hidung tersumbat atau tiba-tiba suaranya serak. Iya, itu juga bisa gitu ya. Atau nggak serak sih, apa sih istilahnya ya? Kalau pilek yang berat itu bindeng ya. Nah, terus juga ada kalau yang versi saluran pernafasan bawah dari batuk yang sering, sesek, nafas berat, bahkan sampai mengi atau ngik-ngik. Nah, buat Anda yang mungkin mau ngobrol tentang ini boleh. Kita masih ngomongin tentang yang namanya infeksi saluran pernafasan. Nah, sambil nungguin Anda yang mau buka Instagramnya Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto bisa ya. Di situ ada informasi informasi secara umum dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto ya. Bisa. Oke, halo. Oh, maaf, Iya, terputus. nggak apa-apa dok. Iya. Jadi tadi kita bicara mengenai tadi sampai ke Prosedur, prosedur. penunjang. Ya, Ya. jadi kan sudah dicek lab darah. Wah, ini kelihatan nih bakteri. Nah, terus kalau ternyata oh, pasiennya sesek sekali, ya kita harus namanya melakukan pencitraan atau foto ronsen. Jadi kita Hmm. lihat nih seseknya nih karena betul karena jantung atau karena infeksi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau pasiennya sudah memang kondisinya berat, kadang-kadang kita butuh namanya kultur. Jadi kita dicek dahaknya atau sputumnya untuk mengetahui penyebabnya ini bakteri atau apa dan untuk mengecek resistensi antibiotiknya. Hmm, hmm, hmm. Oh, jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi memang pertama kita kan untuk mendiagnosa itu kita lewat anamnesa dulu. Kita lihat, oh ini gejalanya tadi atas apa bawah ini. Terus Mm-mm. kita lihat tingkat keparahannya seperti apa, ada enggak tanda-tanda bahaya. Terus yang ketiga ya kita curiganya apa, antara virus atau bakteri seperti itu. Dengan Oke. pemeriksaan penunjang seperti tadi dari lab, dari antigen, dari ronsen. Seperti itu. Karena nanti dengan ronsen kan kita bisa melihat, oh ini bakterinya arahnya curiga ke TBC karena gambarannya untuk kas TBC berbeda seperti itu. Oke. Dok, bisa nggak sih dari ISPA gitu ya, atau dari infeksi saluran pernafasan atas, terus berkembang menjadi infeksi saluran pernafasan bawah? Bisa nggak? Ya, bisa sekali. Biasanya itu memang kembali lagi ke imunitas kita. Kalau kita fit, biasanya ya, karena kalau kita tidak fit bisa sampai terjadi yang namanya ISPA, merembet kemana, tidak hanya ke bawah, tapi ke seluruh sistem tubuh atau namanya sepsis seperti itu. Oh. Cuman memang ada kuman-kuman tertentu yang memang kalau yang atas ya biasanya jarang sekali sampai ke semua. Tetapi kalau delalah memang kita kondisinya nggak fit, bakterinya memang sistemnya bisa sistemik semua, eh, ya itu tetap kita kalau nggak kita ini bisa sampai ke infeksi saluran bawah, pneumonia, sepsis itu bisa perjalanan penyakitnya seperti itu. Oke. Artinya Terus kalau dari sudah pengambilan begini kita juga massa. nggak bisa menyepelekan yang namanya infeksi saluran pernafasan walaupun itu hanya atas ya, Dok? Iya betul. Jadi kalau ketika kita atas, eh, tadi ada tanda-tanda bahaya, ya harus segera ini melakukan tata laksana atau pemeriksaan. Mm-mm. Jadi kita sekarang bicara mengenai tata laksananya ya. Jadi kalau Ya. tadi kan di atas bawah, sebenarnya kalau virus kemarin kan merupakan self-limiting disease ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya bisa sembuh sendiri. Ya, Mm-mm. sembuh sendiri tapi bukan berarti kita tidak ada upaya. Ya, Mm. upayanya ada dari yang non farmakologis, yaitu istirahat yang cukup, kemudian banyak minum air, kemudian juga menghindari
Kalau ini polutan seperti asap rokok, pakai masker dulu. Yang kelima, istirahat yang cukupnya kan tadi sudah tidur itu. Jadi tidak hanya cuma di rumah, tapi juga tidur yang baik. Mm. Serta gizinya yang dipentingkan. Gizinya harus makannya harus yang baik seperti itu. Iya. Artinya kalau orang kan seringkali alah nanti sembuh sendiri namanya virus gitu ya. Tapi sebetulnya kita harus mengupayakan atau mengusahakan agar tubuh ini punya antibodi atau daya tahan tubuh yang cukup kuat untuk melawan virus itu kan, Dok? Iya, betul. Jadi ketika kita sudah non farmakologinya kita tata laksana, jadi yang tadi kita sebutkan seperti istirahat, gizi yang baik, makan yang baik, kemudian hindari juga polutannya ya supaya peradangannya lebih ini. Ya kita juga ada namanya tata laksana farmakologis. Ya kita simptomatik dulu Bu. Jadi misalnya panas ya ada penurun panas. Ya. Kemudian paracetamol itu juga untuk pusing, untuk nyeri itu bisa diberikan. Kemudian kalau hidungnya tersumbat ya kita berikan namanya dekongestan. Kalau ada batuk kering ya kita berikan antitusif. Kalau ada batuk berdahak ya kita berikan ekspektoran. Kemudian juga tata laksana utama penyebab definitifnya nih antara butuh antibiotik atau antivirus. Nah, kalau antivirus kan kondisi yang sangat berat, yang curiganya influenza, lah itu bisa diberikan. Kemudian kalau antibiotik ya hanya diberikan kalau kita curiganya ke bakteri. Jadi kalau misalnya ada curiganya ke bakteri ya baru diberikan antibiotik. Kalau misalnya kondisinya tadi tiba-tiba ada tanda bahaya, pneumonia, atau pasien dengan komorbid yang berat, ada sesek, kemudian ada nyeri dada, demam tinggi, ya perlu rawat inap. Ya, jadi memang tetap waspada ya Gunung Shirley kalau Anda mungkin mengalami influenza. Kalau memang influ atau influenza atau ISPA gitu ya, atau misalnya batuk, pilek, apapun itu sebutannya gitu ya, tetap waspada mengusahakan tadi mau farmakologi, mau obat atau mau dengan non farmakologi itu tetap harus diusahakan dengan sebaiknya. Cuman memang kalau orang sudah tadi ya kayak misalnya flu, batuk, pilek gitu, demam gitu ya. Itu kadang-kadang kan untuk mengupayakan memasukkan gizi, misalnya makan yang bergizi gitu kan mungkin juga agak sedikit susah gitu ya. Jadi memang butuh bantuan untuk meringankan si gejala itu kan, Dok. Iya, betul. Atau misalnya untuk istirahat kan tadi disarankan istirahat tidur gitu ya yang benar. Kalau nih hidungnya tersumbat lah, pilek atau batuk terus-menerus misalnya. Ini kan untuk istirahat juga agak sedikit susah. Jadi memang gejalanya juga harus harus misalnya dibutuhkan yang namanya em, obat untuk meredakan si gejala itu gitu. Nah, kalau untuk atau pada ini kan seringkali yang namanya infeksi saluran pernafasan ini pada anak-anak atau pada lansia gitu dok misalnya atau manula ini seperti apa? Apakah ada yang berbeda atau ada yang perlu diwaspadai? Karena mereka kan secara daya tahan juga berbeda dengan Wah, orang dewasa ya, pada berarti umumnya. resiko yang terjadi untuk menjadi penyakit yang lebih berat ya resikonya lebih besar. Jadi Mm-mm. karena tadi kan kita bicara kalau pasien yang imunitasnya jelek ya bisa saja kondisinya pemulihannya lebih lama, Mm-mm. tata laksananya harus lebih agresif. Kita harus perhatikan benar-benar observasinya yang baik. Lah itu yang membedakan seperti itu. Jadi Mm-mm. ketika kondisi menurun ya jangan sampai terlambat. Mm-mm. Misalnya tiba-tiba anaknya demam tinggi, nah itu segera tata laksana kita berikan obat, tidak turun ya kita bawa ke emergensi. Baliknya dengan orang tua, tiba-tiba kesadarannya menurun, sesak, lah itu yang harus segera langsung dibawa, jangan langsung nunggu diobservasi dulu di rumah. Mm-mm. Jadi kembali lagi kita perlu observasi kondisi pasiennya atau kondisi yang di rumah keluarga kita ada enggak tadi yang tanda bahayanya sesak berat, kemudian kesadaran menurun, gelisah, demam tinggi. Nah, perlu kita pantau. Mm-mm. Ya. Jadi kesadaran oh ini nih yang harus diwaspadai gitu ya kesadaran menurun apalagi pada usia-usia yang lanjut atau misalnya anak-anak gitu ya wah ini harus kalau misalnya memang ada hal itu perlu diwaspadai langsung bawa ke kalau diperlukan bawa langsung ke instalasi kesehatan gitu ya atau ke IGD atau ke klinik gitu supaya bisa segera ditangani karena misalnya terjadi tadi ya terjadi
Tadi yang Dokter Evan sudah sampaikan di awal, tanda bahayanya demam tinggi, sesak nafas berat, susah menelan, tato, terus kemudian sampai ke oksigen kurang atau sianosis. Ini juga harus diwaspadai untuk segera dibawa ke rumah sakit. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Selamat siang, Dok. Saya mau tanya, kalau flu seringkali kenapa pendengaran juga ikut terganggu? Apakah itu ada hubungannya juga, Dok? Lalu apakah bisa eh, ditangani juga harus ke dokter atau gimana? Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Jadi kita di anatomi hidung sama tenggorokan itu Mm, eh ada hubungannya sama telinga dalam atau bagian dalam telinga. Jadi bukan di tiang telinga ya. Jadi kita mm, bicara kanalis luar sama di dalam. mm, Kalau yang di bagian dalam itu ada namanya saluran tuba eustachius. Jadi dia nyambung ke tenggorokan, mm, dia masuk ke tenggorokan, dia berhubungan sama telinga dalam. mm, Jadi ketika terjadi peradangan, saluran tuba eustachiusnya itu juga meradang, yang oh, mengatur gendang telinga kita dalamnya tekanan telinga lah. Ketika ada peradangan, makanya kayak telinga kita itu penuh seperti mm, itu. mm, 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 Nah, itu biasanya obat-obatan yang diberikan juga dekongestan atau anti radang seperti mm, itu. mm, mm. Oke, jadi memang kalau memang apalagi kalau misalnya di telinga itu juga terganggu banget kan ya, Dok? Itu berarti memang diperlukan support dengan obat-obatan. Ya, perlu diberikan obat-obatan juga ya. Jadi kalau Oke. kondisinya sampai yang penting tidak ada yang tadi red flag-nya kita itu tanda bahaya. Oke, siap, siap. Yap. Nah, eh buat Anda, Gus Shaoli, yang mungkin ini masuk ke tanda bahaya juga ya, kalau misalnya telinga dengan flu. Tadi kan sering kan ya, kok di gedang telinganya terasa kayak yang nggak enak gitu, nggak nyaman ketika Anda merasa pada saat Anda batuk atau ada infeksi pernafasan gitu ya, saluran pernafasan. Nah, Anda bisa melakukan pemeriksaan juga ke rumah sakit untuk Anda ini diberikan bantuan atau dikasih dengan yang namanya obat gitu untuk meredakan itu. Itu nggak nyaman, apalagi buat anak-anak ya. Seringkali buat anak-anak ini akan jadi hal yang agak sedikit berat gitu ya, sehingga Anda juga butuh melakukan proses ini dibawa ke dokter, dilihat. Nah, buat Good News Family yang mungkin membutuhkan informasi banyak gitu ya dengan Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto, Anda bisa klik Instagramnya. Instagramnya itu ada di Pantiwilasa underscore Dr. Cipto. Itu Instagramnya. Lalu di situ nanti di bio-nya itu ada link tree-nya. Link tree-nya itu nanti ada link bio RSPW gitu ya, Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Terus itu sudah terhubung dengan customer service baik dari sebuah unitnya, ada IGD-nya, ada customer care-nya, lalu ada informasi dan pendaftarannya bahkan sampai ke home care-nya di Pantiwilasa Dr. Cipto. Lalu gitu ya, di situ juga tersedia ada paket kesehatan. Ini belum diupdate tapi paling tidak itu gambaran secara umumnya. Ada juga info paket telemedicine, ada nomor WhatsApp telemedicine-nya, ada media sosialnya juga, websitenya, lalu Google Play-nya itu ada apa sih apps-nya ya, apps-nya dari Rumah Sakit Panti Rasa Dr. Cipto, dan Anda bisa follow itu semuanya. Silahkan buka di Instagramnya Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Nah, terus nanti Anda bisa em, bisa mendapatkan informasi seputar Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Jadi yang mau nanya ngobrol silakan ya barengan kita. Kalau Anda butuhkan ini follow ya, jangan lupa ya info ya, di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. RSPWDC. Kita menyebutnya RSPWDC sih. Nah,
Customer care-nya itu ada banyak ya, Gunung Shirley, ada IGD-nya yang 24 jam, lalu ada customer care-nya, ini customer service ya. Lalu ada informasi dan pendaftarannya juga, ada juga home care Dr. Cipto. Anda yang membutuhkan layanan home care, tapi kalau Anda follow di Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto, Instagramnya nggak akan rugi, karena di situ ada banyak informasi, tips-tips tentang kesehatan gitu ya. Ada banyak informasi tentang kesehatan, lalu ada ini mau medical check up misalnya, apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Ini eh, ada banyak informasinya. Sebentar, ini saya mute bisa nggak sih? Bisa ya. Terus juga ada layanan vaksinasi, lalu ada banyak yang di ini banyak yang dipromoin di situ atau dihadirkan di situ. Jadi jangan lewatkan ya untuk Anda bisa follow Instagramnya. Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto Semarang. Nah, Ningrum masih bersama dengan Dokter Evan. Dokter Evan lagi break karena lagi di rumah sakit, jadi mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan dulu. So, tetap di sini, tetap barengan Ningrum. Yang mau kirimkan pertanyaan boleh, silahkan ya. Di dua nomornya Good News. Kita lagi live di Facebook. Kalau yang mungkin mau nanya barengan kita di Facebook juga boleh. Atau Anda bisa simak perbincangan-perbincangan kita yang menarik bersama dengan Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto dengan topik-topik yang keren-keren tentang minggu-minggu yang lalu dan kita upload di YouTube ya. Silahkan buka di YouTube-nya Good News. Itu ada tentang demam berdarah, waktu itu kita sudah bahas. Lalu ada stroke, woi itu keren loh bahasannya. Terus juga ada osteoporosis, ada juga apa sih sebab-sebabnya, lalu bagaimana mengatasi, lalu mencegah gitu ya. Terus ada radang sendi, ada juga em, radang sendi ini osteoartritis ya. Ya, betul. Ada radang sendi. Lalu ada juga obrolan kita waktu itu kegawat daruratan gitu ya. Bersama dengan Dokter Fania. Waktu itu kita bahas tentang itu pas tuntas. Ada leptospirosis juga, leptospira. Jadi buat Anda yang musim hujan begini mau tahu apa sih leptospira gitu, buka ya. Buka di udah kita upload. Lalu ada TBC tadi sempat kita bahas di TBC sekilas walaupun memang enggak jadi satu. Lalu ada juga batu empedu. Batu empedu itu juga, lalu ada flu, batuk, pilek, radang. Ini sama sebetulnya ya. Flu, batuk, pilek, radang. Tanda bahayanya apa, lalu harus diwaspadainya apa, itu boleh ya. Oke dok, balik lagi. Oke, ya. Siap. eh, Jadi tadi kita sudah sampai ke terapi. Maaf, maaf. mm-mm. Iya, tadi ada pertanyaan tentang hubungan antara telinga dengan flu. Ya, jadi ada hubungannya telinga sama flu ya tadi karena ada saluran tuba eustasiusnya kita. Jadi hubungannya ke Mm-mm. belakang hidung sampai ke telinga itu yang mempengaruhi tekanan di telinga dalam kita. Jadi ketika ada peradangan, salurannya itu juga lubang keluarnya tertutup karena radang. Jadi kita nggak bisa ngatur kayak tekanan dalam telinga kita. Hmm. Makanya kita gampangnya gini, ketika kita bindengan atau apa, kadang-kadang kan kita Bindeng. menguap. Nah, Hmm. menguap itu kan tujuannya karena ada salurannya itu, kita bisa mengurangi bindengnya. Lah, ini ternyata lagi batuk pilek flu, itunya salurannya tuh seperti tersumbat, jadi nggak bisa mengatur kita ke tekanan dalamnya. Jadi ya bikin telinga terasa penuh. Oke, bikin telinga terasa penuh. Ini memang menjadi tanda apa sih? Sebetulnya mungkin ini sebetulnya berbahaya nggak sih dok? Atau misalnya sebetulnya dia bisa sembuh sendiri ketika flu itu sembuh? Nanti kalau flu sendiri sudah sembuh, dia biasanya keluhannya berkurang. Tetapi kalau Oh, sudah terjadi namanya bisa komplikasi ke otitis media, jadi radang, jadi infeksinya masuk ke telinga dalam lah itu yang bisa resiko terjadinya apa komplikasi gitu. oh bisa juga terjadi seperti itu. Bisa, itu kan nanti bisa jadi dari hidung ke telinga, dari hidung ke sinus, lah itu masih bisa komplikasi ke organ-organ sekitar kita. Ya, oke. Ini ada pertanyaan yang bagus juga. Selamat siang dok, mau tanya, apakah betul flu, batuk, pilek itu penyebabnya karena kita kehujanan? Itu ada hubungannya atau hanya sebuah mitos aja? Terima kasih. Nah, kemarin kayaknya pertanyaannya hampir sama ya dengan Ya. influenza kemarin ya.
Heeh. Jadi ketika musim hujan itu memang kelembapan pengaruh sekali. Mm-mm. Jadi lembab itu kadang-kadang bikin tubuh kita namanya kelembapan di hidung itu jadi lebih mudah terkena infeksi karena apa dengan kelembapan yang naik jadi lembab ya kita eh, mekanisme pertahanan tubuh kita menurun. Yang Mm-mm. kedua dengan paparan sering hujan, sering apa? Ya kita kan imunitas kita karena tidak ada vitamin D, ya itu juga bisa menyebabkan imun kita turun. Dan virus itu ketika musim hujan itu memang lebih stabil, jadi dia tidak ada panas matahari, Mm-mm. jadi dia lebih lama bertahan seperti itu. Oke, iya betul. Minggu lalu juga sempat dibahas gitu ya. Hujan lembab, gak ada sinar matahari, itu menjadi penyebab virusnya menjadi lebih kuat gitu ya, lebih bertahan lama. Tapi berbalik keadaannya kepada kita, kondisi daya tahan tubuh kita menjadi menurun karena kita nggak terpapar sinar matahari, vitamin D-nya juga nggak dapat. Seperti itu ya. Ini sebetulnya korelasinya begitu. Makanya kok seringkali musim-musim begini cuaca nggak baik kok banyak kasus influenza lah, virus, flu, batuk, pilek, radang seperti itu gitu kan. Nah, oke ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang, Dok. Apakah obat flu yang dijual bebas itu aman untuk kita konsumsi ketika kita eh, terkena batuk pilek ini? Terima kasih. Untuk obat flu yang diberikan penggunaannya penggunaannya rutin atau maksudnya kita hanya ketika ada gejala itu aman kok. Tapi kalau Mm-mm. misalnya penggunaannya, maaf, kadang-kadang ada kondisi yang obat-obatan itu mengandung seperti dextromethorphan, Mm-mm. DMP, yang itu yang patut tidak boleh diminum karena ya efeknya banyak gitu. DMP itu kita sering disalahgunakan karena dia bikin, maaf ya kalimatnya, bikin teler atau apa lah itu Hmm. kadang-kadang minumnya nggak sesuai anjuran. Jadi kalau memang sudah sesuai anjuran sih biasanya nggak ada masalah. Tetapi kalau minumnya sekali empat, sekali dicampur apa lah itu yang nggak boleh. Yang obat dijual bebas, yang penting sesuai dengan petunjuk itu aman. Oke, yang penting sesuai dengan petunjuk itu aman. Dan seringkali di apa sih di keterangan obat itu kan ada tulisannya jika sakit berlanjut gitu ya, atau misalnya maksimal sekian. Ada kalimat seperti itu juga kan, Dok? Betul. Mm-mm. Hubungi dokter atau harus tenaga kesehatan. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sempat ngomong ini loh batuknya kok udah sekian hari gitu ya nggak sembuh gitu atau pileknya kok sekian hari nggak sembuh. Itu ada batas nggak sih dok misalnya? Oh kalau udah sekian hari memang harus ada pemeriksaan lanjutan seperti itu. Kalau misalnya tadi, yang penting kita red flag-nya aja. Jadi tanda Mm-mm. bahayanya apa? Kalau tidak ada tanda bahaya, kadang-kadang kan infeksi pernafasan itu kita sering dengan hubungannya sama alergi. Jadi Oh iya iya. jangan-jangan ini alergi, bukan karena demam, bukan karena. Tapi kalau sudah ada demam, nah sampai 5 hari, 10 hari ya harus diperiksakan. Tapi Oke. kalau misalnya hanya bersin, batuk, flu, ya jangan-jangan cuma bukan cuma, maksudnya hanya penyebabnya bukan dari infeksi, tapi dari lebih ke alergi. Oke, jadi tetap yang menjadi dasar pegangannya adalah tanda bahaya atau red flag-nya itu tadi gitu ya, demam tinggi, sesak nafas berat dan eh, susah menelan atau bahkan sampai ke oksigen kurang tadi. Kalau sudah itu ya bawa aja ke fasilitas kesehatan untuk segera ditangani. Ini demam tinggi ini em, kita beberapa kali pernah ngobrol ya tentang demam gitu ya. Jadi kalau dia dikasih obat, dia turun, tapi nanti kalau efek obatnya habis dia naik lagi. Itu berarti sebetulnya demam itu masih ada. Seperti itu kan, Dok? Betul. Demam itu kan hanya alarm tubuh kita. Ya. Mm-mm. Yang penting demamnya bisa terobati atau lebih dengan pemberian obat penurun panas demamnya turun. Tapi ketika demam diberikan obat penurun panas tidak turun-turun, nah itu juga suatu tanda bahaya. Oke, nah kalau udah dikasih itu lebih baik memang segera ke rumah sakit gitu ya, atau fasilitas kesehatan untuk dicari tahu tadi. Kalau memang diperlukan dilaksanakan pemeriksaan penunjang gitu ya.
Buat anak-anak juga wajib untuk di ini ya diperhatikan juga karena kadang-kadang anak-anak kalau udah begini terus asupan airnya kurang bisa sampai ke dehidrasi nggak sih dok? Ya, semua bisa kembali lagi kalau Mm-mm. asupannya kurang, jadi ya kembali lagi panas tinggi itu kan cairan harus lebih banyak. Ketika kurang Oh, ini lah kondisi demamnya makin tinggi, makin tidak teratasi. oke. Jadi semakin ini harus kondisinya lebih eh, bisa teratasi dengan baik. Jadi tetap ya sebetulnya tata laksananya di rumah juga harus diperhatikan gitu ya. Gizinya, makanannya, lalu dan lain sebagainya. Minggu lalu kita tanyakan tentang suplemen. Waktu itu dokter sarankan untuk karena kurang vitamin D. Tapi ya butuh nggak sih sebetulnya? Iya, kalau suplemen itu kembali lagi ke kita lihat kaca kita sendiri. Apakah Mm-mm. kita makanan kita sehari-hari sudah lengkap multivitaminnya? Mm-mm. Kalau sudah lengkap ya enggak. Apakah pola hidup kita sudah baik? Ya enggak perlu ya enggak perlu. Mm-mm. Maksudnya sudah rutin berolahraga, jemuran, nah, itu Mm-mm. ngapain diberikan obat? Tapi kalau kondisinya kita enggak fit, nah itu baru diberikan boleh. Oke, Jadi jadi kalau kembali lagi kita memang harus melihat kebutuhan kita. Mengaca, oh kita tiap hari ini sudah pola hidupnya sudah lengkap belum? Nah, kalau belum ya harus di doping ya. Kita bicaranya ditambahin obat, vitamin supaya kondisinya fit. oke. Nah, dok, kalau situasi begini, vaksin ini yang kita tanyain. Ada yang ada tersedia itu kan biasanya vaksinnya influenza gitu. Nah, tapi Heeh. ini membantu nggak untuk pencegahan seinfeksi pernafasan ini? Jadi betul kita tadi belum sampai ke pencegahan ya. Mm-mm, mm-mm, Kita bicara mengenai pencegahan dulu. Jadi pencegahan itu yang pertama, yang paling penting memang vaksinasi. Jadi vaksinasi kalau virus itu bisa dengan influenza. Yang kedua bakteri ya dengan pneumokokal atau PCV itu bisa ada yang strainnya 15, ada yang 20, ada yang 13. mm-mm, Atau pertusis kalau anak-anak itu juga dikasih atau juga eh, yang dulu COVID. Nah, itu kan juga mm-mm, dengan vaksinasi. Jadi dengan vaksinasi memang sangat membantu untuk terjadinya infeksi saluran napas atas. Yang kedua jelas perilaku hidup bersih dan sehat. mm-mm, Kalau dengan kita menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, ya resiko untuk terhindar atau kita bisa menjaga dengan menggunakan sapu tangan, hand sanitizer, itu ketika batuk menutupin sapu tangan, nah itu kan bisa mengurangi resiko paparan atau juga menggunakan masker. Nah, ketika kita di keramaian menggunakan masker, terus yang keempat juga kalau memang ada orang yang sakit ya jangan dideketin atau menghindari kontak. Yang terakhir ya pola makan hidup sehat, olahraga teratur dan istirahat cukup itu merupakan pencegahannya. Dan mm-mm, untuk prognosisnya atau ISPA sendiri biasanya itu karena 80% itu penyebabnya karena virus, ya biasanya sembuh dalam 3 sampai 7 hari. mm-mm, Prognosisnya itu baik. Cuman kalau misalnya tadi mengarahnya ke infeksi saluran napas bawah dan ada gejala red flag-nya bahaya, yaitu harus segera pengawasan atau penata laksanaan segera. Jadi kalau memang kembali lagi tergantung dari hostnya atau kita sendiri, imunitas kita baik atau enggak, pola mm-mm, hidup kita baik atau enggak, atau yang terakhir ini enggak seperti itu, Bu. mm-mm, mm-mm. Jadi memang sebetulnya prognosisnya atau ininya sebetulnya memang baik, tapi tetap ya kalau misalnya ini udah masuk tadi red flag-nya harus diperhatikan, kondisi tubuhnya kita juga harus diperhatikan. Kita yang sadar nih, oh ini kok kayaknya memang lebih berat ya dibanding yang lain gitu ya, atau misalnya kita merasa oh kayaknya kok seperti ini gitu kan. Kita harus tahu ke diri kita sendiri, yang kenalin diri kita kan kita juga gitu ya, bukan orang lain. Nah, tetap ya, makan sehat, olahraga, walaupun mungkin hujan, jangan jadi alasan untuk tidak bergerak dan berolahraga ya dok. Karena beberapa orang mungkin merasa wah hujan nih, males nih, gitu ya. Jadi berolahraga itu menjadi satu hal yang penting juga. Makannya juga harus dijaga ya. Kalau dibutuhkan, memang suplemen vitamin bisa diberikan, tapi yang pasti gitu kan. Kalau memang ada kesempatan vaksin ya. Anak-anak, kalau vaksin influenza itu kalau dari anak-anak dari usia berapa sih dok bisa diberikan? Ah, tergantung dari usianya ya, Bu ya. Jadi Mm-mm, memang vaksin yang pneumonia itu kita ban.
tergantung dari pertama dia sudah pernah jadi sekarang itu ada vaksinasi dasar Bu. Jadi Mm-mm. ketika apa Bayi itu kan bayi lahir ya itu sudah termasuk sekarang pneumonia juga dimasukkan. termasuk oh ya good. Heeh. Jadi kalau yang terbaru itu pneumonia itu masuk ke bulan 2. Oh bulan 2 ya. Ya bulan 2, bulan 4, biasanya bulan 2, bulan Itu 4, berbeda dengan bulan yang 6. DPT itu ya dok. Beda, DTP beda sendiri, Mm-mm. pneumonia beda sendiri. Oke, tapi itu sudah yang imunisasi dasar wajib itu kan? Sekarang termasuk imunisasi dasar wajib. Jadi PCV itu sekarang Oh PCV diberikan. ya. Iya, itu kan pneumococcus Oh iya iya si iya betul. pneumococcus vaksin ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi itu termasuk primer sebenarnya. Oke. Oh malah justru dari bayi itu sudah diberikan ya. Jadi dia si Iya. anak itu sudah dikenalin dengan si eh, ininya. Dan bagus kalau memang mau ini berarti nanti diulang di usia berapa? Tapi kalau untuk dewasa itu masuknya apa? Influenza berarti ya dok vaksinnya. Kalau dewasa memang lebih ke influenza ya. Mm-mm. Kalau kasus tertentu atau kita pasien yang rentan bisa diulang dengan pneumokokus atau ya Oh. pneumonia. Mm-mm. Atau mungkin untuk lansia gitu ya, Betul. kalau memang Atau yang resiko tinggi misalnya petugas medis atau apa itu Mm-mm. bisa diberikan. Oke. Nah, ini bisa menjadi beberapa atau beberapa waktu yang lalu ada syarat perjalanan itu juga ada ya untuk ke negara tertentu. Betul. Jadi kalau kondisi tertentu misalnya mau umroh atau apa yang Mm. wajib, nah itu diberikan. Oke, yap. Itu sih sebetulnya tentang infeksi saluran pernafasan. Lagi hype kenapa? Karena memang sering kali gitu ya. Cuman nih kita mau meluruskan aja kasih informasi yang benar nih seperti ini loh. Ini yang sebetulnya seperti ini. Kalau memang dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu dibutuhkan untuk rawat inap, iya karena untuk menstabilkan kondisi misalnya gitu ya, butuhkan oksigen, support dan lain sebagainya ya memang harus dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya bisa dengan tata laksana di rumah memang bisa juga dirawat dengan rawat jalan gitu. Dok, terakhir dari rangkuman apa yang kita bahas ini pesan buat pendengar. Oke, jadi pada siang ini kita akan membahas mengenai infeksi saluran napas atas ya, atau Mm-mm. infeksi saluran pernafasan bukan Ya. pernapas. Jadi ISPA sendiri dibagi dua, ISPA atas, ISPA bawah. Yang penting apa ya kita harus tahu tanda bahayanya. Mm-mm. Kalau ada tanda-tanda demam tinggi, kemudian sesak, kesadaran menurun, nah itu harus segera tata laksananya cepat. Mm-mm. Jangan menunggu oh besok dulu, enggak harus segera, apalagi sudah sampai kesadarannya menurun seperti itu. Dan untuk pengobatan atau tata laksana itu kembali lagi ke penyebabnya. Ya, apakah infeksi bakteri atau virus itu tata laksananya berbeda. Yang penting adalah kita menjaga diri kita untuk non farmakologisnya baik. Jadi dengan pola hidup yang sehat, tidur istirahat yang cukup, makanan yang gizi yang seimbang, nutrisinya yang baik, kemudian berolahraga teratur, kemudian pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, cuci tangan teratur, itu dapat membantu kita untuk mengurangi resikonya terjadi infeksi saluran pernapasan. Mm-mm. Dan yang terpenting, vaksinasi ketika kita musim seperti ini dengan pemberian vaksin influenza itu sangat sebagai investasi ke tubuh kita sendiri. Jadi di Panti Wiloso juga sudah ada Mm-mm. vaksin pneumonia, vaksin influenza, Mm-mm. dan harganya terjangkau. Untuk influenza itu kan kurang lebih 300-an. Nah, itu bisa Ya. mengcover kita setahun. Jadi Hmm. dengan ini resiko terkena flu berat itu sangat berkurang karena kan kita sudah divaksin influenza. Ya mungkin kenanya common cold atau flu ringan kayak kemarin. Betul betul. Dan yang kedua, vaksin pneumonia. Jika memang kondisinya ada komorbid, ada Hmm. riwayat gula, riwayat itu ya diulang karena eh, pemberiannya waktu dulu itu kan kita pneumonia tidak wajib ya. Jadi Ya. ini kan baru sekarang. Nah, Mm-mm. yang dulu kan mungkin belum pernah sama sekali diberikan vaksin pneumonia. Ya. Nah, itu yang menyebabkan bisa saja risiko terjadi penyakit pneumonia bisa sampai fatal.
Mm-mm. Ya. Untuk biayanya berapa kalau pneumonia? Untuk pneumonia yang lengkap itu kurang lebih 1 juta lebih. Kalau yang pneumonia 13 kurang lebih 900-an. Mm-mm. Jadi antara 900 sampai 1 jutaan seperti itu. Ya. Dan ini cukup sekali Nah, ya dok ya. ya kalau ini cukup kondisi paling tidak perlu dibilang 5 tahun itu tidak perlu. Hmm. Jadi kalau sudah tua ya sekali aja. Kecuali tadi ada kondisi tertentu, nah, misalnya ada pandemi atau endemi atau kemudian butuh untuk tindakan kemana yang banyak terjadi paparannya, ya itu kita bisa ulang lagi. Betul. Jadi ini sebetulnya ini pencegahan paling mudah gitu ya. Vaksin itu pencegahan paling mudah. Kalau ada yang tanya bisa kena, bisa, tapi gejalanya akan menjadi sangat-sangat ringan karena sudah ada perlindungan di dalam tubuh kita gitu ya. Antibodinya kita sudah terbentuk, sudah kenal nih. Oh ini nih gitu ya. Jadi dia sudah paham betul untuk mengenali si eh, penyebab penyakit ini. Oke, hubungin langsung ke Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto bisa ya dok ya? Atau harus Ya, bisa. perjanjian atau gimana? Enggak, langsung bisa telepon dulu, nanti Mm-mm. dengan kalau ada stoknya bisa langsung diberikan, tetapi kalau enggak ya bisa dengan perjanjian terlebih dahulu. Biasanya ada kok. Oke, jadi bisa Langsung. langsung datang ke Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto, lalu Anda menyebutkan aku mau vaksin ini, atau buka di Instagram karena beberapa waktu yang lalu sempat ada reelsnya yang membahas tentang vaksinasi ini, gitu ya. Jadi Anda bisa lihat dulu apa aja, ada pneumokokus, ada influenza 4, ada cacar air, bahkan sampai vaksin demam berdarah ada, gitu Ya, ya. betul. Lalu yellow fever, lalu ada vaksin meningitis juga. Jadi silakan buka dulu di Instagramnya komplit informasinya dan Anda bisa ada nomor yang tersedia untuk dihubungin juga. Dokter Evan, terima kasih ya hari ini. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Sehat selalu. Iya, sampai jumpa lagi dok. Terima kasih, terberkati, sehat-sehat terus, biar Ya, bisa ngobrol terus. Terima kasih ya dok ya. amin. Sampai sampai jumpa kembali. Yap, dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan kita. Berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa.